Volat semua yang diucapkan berlalu bersama angin, yang ditulis abadi. Anda melayani orang sakit, jalan paling dekat 8 jam. Yang paling jauh 2 hari tadi, 2 malam. Iya. Sewaktu kecil dulu, saya pernah mendengar satu kiasan. Kiasan yang maknanya begitu dalam, dan sampai hari ini, kiasan tersebut masih punya arti yang luar biasa dalam hidup saya. Bunyinya, jadilah lilin yang rela hancur demi menerangi dunia. Kelihatannya memang dramatik betul. Tetapi dalam kehidupan nyata kita bisa menjadi lilin-lilin yang menerangi kehidupan lingkungan kita, orang-orang lain dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tamu kita kali ini adalah lilin-lilin yang sudah menerangi banyak orang dengan apa yang mereka lakukan. Siapa mereka? Kita panggil Idam Aulia. Idam, apa yang kamu bawa ini, Idam? Model dari kapal pembersih sampah di perairan dangkal. Oh, kamu mau pegang terus begitu atau mau ditaruh di sini? Boleh. Coba ditaruh dulu. Idam, umurmu berapa ya? 22 tahun. Sekolah atau kerja? Barusan selesai sebenarnya, Mas. Jurusan apa? Jurusan Teknik Kelautan. Teknik Kelautan. Iya, dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baru-baru ini atau tahun lalu kamu kan menang atau mendapat apresiasi Satu Indonesia Awards karena prestasimu, karena apa yang kamu lakukan, Idam. Apakah ini ada kaitan dengan apresiasi yang diperoleh? Iya, sangat berkaitan karena ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari mereka terhadap anak-anak muda seperti yang banyak ada di seluruh Indonesia yang belum terekspos gitu. Jadi orang-orang seperti Idam dan teman-teman lah ya. Iya. Baik, apa yang dilakukan Idam dan teman-teman dan bagaimana cara kerja dari rancangan mereka berupa kapal pembersih sampah di perairan dangkal ini, nanti saya akan jelaskan. Ikuti dulu video berikut ini. Tumbuh dalam keluarga peneliti membuat lelaki bernama Idam Aulia ini akrab dengan dunia penelitian, khususnya bidang sains yang digemarinya. Itu sebabnya selepas SMA ia memilih melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Yang unik dari Idam, ia tidak hanya mencintai dunia sains, tetapi juga mencintai laut. Didorong rasa cintanya terhadap laut Indonesia yang kini tercemar sampah, Idam kemudian menciptakan kapal pembersih sampah yang diberi nama The Gunners. Idam menghasilkan kapal pembersih sampah laut yang efektif, efisien, dan ekonomis dengan harapan dapat mengurangi jumlah sampah di laut. Setelah melalui proses panjang meliputi pembuatan sketsa, desain 3D, serta berbagai perhitungan sistematis, Idam akhirnya merealisasikan kapal The Gunners dalam bentuk prototipe. Walau masih dalam bentuk prototipe, Idam sudah memikirkan apa yang akan dilakukan jika sampah sudah diambil. Ia telah melakukan riset untuk proses pengolahan sampah yang selanjutnya akan diolah di kapal. Kepada Idam Aulia, kami ucapkan sekali lagi tentunya selamat pada Idam. The Gunners ciptaan Idam inilah yang mengantarkan dirinya menjadi salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2014 lalu di bidang teknologi. Tentu saja Idam belum berpuas diri.
Kedepan, ia ingin terus mengembangkan dan merealisasikan The Gunners ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu rancangan yang kamu buat yang mendapat apresiasi dari Satu Indonesia Awards untuk kategori apa ya? Kategori teknologi. Teknologi. Iya. Nah, Idam, boleh cerita bagaimana sampai muncul gagasan membuat kapal pembersih sampah untuk perairan dangkal? Nah, awalnya itu memang sekedar cari-cari berita saja, Mas. Jadi baca-baca berita sama teman, ketemu masalah tentang permasalahan sampah laut di Teluk Jakarta Utara. Nah, kebetulan waktu itu juga lagi booming masalah PKM atau program kreativitas mahasiswa di kampus. Akhirnya diajak sama senior untuk membuat semacam karya tulis kan dalam bentuk PKM. Nah, akhirnya sudah ketemu permasalahannya di situ. Akhirnya kami sharing. Nah, kebetulan karena latar belakang saya dari teknik kelautan yang sedikit banyak belajar tentang perkapalan, akhirnya saya ingin mencoba mengembangkan teknologi di bidang saya untuk bisa mengatasi untuk bisa memberikan solusi di permasalahan yang kami dapatkan tadi. Sampah di Teluk Jakarta Utara. Jadi yang terpikirkan waktu itu adalah Membuat kapal. pembersih sampah. Iya, kami di sini mengambil prinsip dari kapal tongkang atau kapal semacam kapal yang punya lambung di sisi kiri dan sisi kanan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dari kapal tersebut. Seperti itu. Tapi fungsinya diubah. Ya, fungsinya diubah. Biasanya kan kapal tongkang itu dipakai nelayan kan untuk cari ikan. Nah, di situ kami tambahkan jaring di tengahnya seperti bentuk di model. Iya. Nah, nanti di jaring tersebut masuk sampah-sampah kemudian dipindahkan ke dalam kapal. Seperti itu. Iya. Ini jenis kapal apa? Kapal, kalau di sini kami mengambil prinsip kapal trimaran ya, atau kapal 3 lambung. Nah, fungsinya tadi untuk meningkatkan stabilitas dari kapal ini pada saat bergerak dan pada saat mengambil sampah. 3 lambung, berarti Iya. lambung utamanya. Ya, lambung utama ada kiri kanan Di kiri kanan ada lambung tambahan. Iya, Tapi itu fungsinya untuk mengambil sampah. iya. Waktu pertama kali disampaikan pemikiran ini katanya berkali-kali ditolak itu ya. Iya, jadi kebetulan kan memang idenya itu dari waktu saya maba pada tahun 2010 semester 2. Nah, itu waktu itu kirim ke Dikti lewat jalur PKM GT awalnya, tapi baru bisa keterima pada tahun 2012. Kamu tetap ajukan terus. Iya, tapi Dengan dengan perbaikan-perbaikan. perbaikan-perbaikan. Orang kalau ditolak kan malu, kamu kok nggak punya malu ya? Apa yang membuat Idam dan dibantu teman-teman saya Iya, dengar ya? dibantu teman-teman. Itu tetap ngotot untuk menyempurnakan ini. Kenapa nggak putus asa? Kan banyak anak muda begitu ditolak langsung ngambek. Karena sempat sebelum saya mengirimkan PKM untuk yang ketiga kalinya, itu sempat beberapa kali mengikutkan lomba-lomba. Nah, di situ ternyata ada respon-respon positif dari beberapa juri yang menilai pada saat lomba, sehingga kami tetap berpikir bahwa ide ini tuh memiliki potensi yang cukup besar jika dikembangkan dengan baik dan diberikan hal-hal yang lebih detail lagi terhadap kapalnya, seperti itu. Ini kan prototipe ya. Kalau ini betul-betul dijadikan kapal sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, ukurannya berapa? Ukurannya itu sampai 8 meter. Panjangnya itu 8 meter, lebarnya itu 3 meter. Kalau misalnya jaringnya sudah dibentangkan, Iya. itu 3 meter. Kedalamannya itu kalau misalnya penuh dengan sampah, kami estimasikan itu hanya 1,8 meter tingginya. Jadi sangat bisa diaplikasikan di perairan dangkal. Ini laut atau sungai nih? Sungai bisa, teluk bisa, yang penting perairan dangkal, karena karakteristik dari sampah itu jarang ada di laut. Umumnya mereka akan selalu bermuara ke daerah-daerah di pesisir atau di pinggir-pinggir. Jadi kebanyakan sampah itu berada di pinggir-pinggir, seperti itu. Oh, jadi ini fungsinya memang untuk daerah-daerah seperti itu ya? Iya. Yang tidak bisa dijangkau oleh kapal-kapal yang bobotnya lebih berat, Iya. atau bentuknya yang tidak seperti ini. Iya.
Menarik. Penonton tentu ingin tahu nanti kejelasan bagaimana fungsi ya kapal ini nanti. Perlihatkan ya Idam ya. Iya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Padahal baru prototipe ini ya. Kalau beneran biasanya macet. Dipersembahkan Idam dan teman-teman kan merancang ya sebuah kapal pembersih sampah untuk perairan dangkal. Ya. Dan kemudian ini mendapat apresiasi dari Satu Indonesia Awards. Dan hari ini kita bisa lihat apa yang Idam dan teman-teman lakukan. Kalau boleh tahu ini sampah apa yang diangkut oleh kapal ini kalau nanti jadi kapal beneran? Nah, umumnya memang kami khususkan pada sampah-sampah kecil seperti sampah-sampah kaleng, sampah-sampah plastik yang ukurannya itu tidak lebih dari 1 meter. Kalau misalnya ada sampah yang panjangnya lebih 1 meter, tapi tidak lebih dari 1,5 meter, nah itu bisa diangkat oleh teknisi yang ada di atas kapal yang memang kami taruh di kapal tersebut untuk mengangkat sampah-sampah yang seperti itu. Ini berapa orang yang mengoperasikan kapal ini? Rencananya memang hanya 2 orang. Jadi satu memang yang 2 orang aja cukup. 2 orang. Jadi 1 orang yang mengemudikan kapal, satunya yang memang membantu untuk memindahkan sampah dari jaring ke dek penyimpanan sampah. Lalu sampah yang sudah diangkut itu nanti diapakan? Nah, nanti dipindahkan ke TPS-TPS terdekat gitu. Tempat pembuangan Tempat sampah. pembuangan sampah. Boleh diperagakan nggak? Bagaimana cara kerjanya? Boleh sekali, Mas. Coba. Jadi Oke, terus? sampah akan masuk ke dek penyimpanan sampah. Misalnya kan dalam satu perairan itu ada banyak sampah nih. Iya. Nah, nanti sampah kapal akan jalan Ini kan kapal jalan. menuju ke perairan yang penuh sampah. Iya, Nanti ini secara sampah di otomatis sini lah ya. Nanti secara otomatis sampah akan masuk ke samping kiri dan samping kanan jaring. Oke, tapi tidak bisa tembus karena ada jaring penutupnya di Iya. sini. Nanti Terus? kalau misalnya sampah-sampah yang ada di jaring ini kedua ini penuh, maka akan diangkat, dipindahkan ke dek penyimpanan sampah. Jadi, nah, nanti Masuk proses plung seperti ini. ke dalam kapal. Ya. Untuk jadi nanti sebenarnya yang untuk yang asli itu harus diangkat kedua-duanya. Ya, sama-sama blek gitu ya. Iya, seperti itu. Terus kemudian ini ada kerek ini untuk apa ini kerek ini? Jadi kren ini berfungsi untuk mengangkat dek penyimpanan sampah. Setelah penuh Setelah penuh kan sampahnya kan di sini. Nah, nanti kapal ini akan merapat di ke pelabuhan. pelabuhan atau tempat yang daerah yang dekat dengan TPS. Iya. Baru nanti dipindahkan Diangkat, menggunakan terus kren pindah. dek penyimpanan sampahnya seperti ini. Oh, ini bisa bergerak juga. Bisa, Bang. Nah, diangkat. Oh, bisa juga ya. Kamu kok pinter ya? Baru dipindahkan. Bisa belok. Padahal baru prototipe ini ya. Kalau beneran biasanya macet. Kalau bikin beneran berapa biayanya nih? Untuk rancangan dan anggaran biaya untuk yang sebenarnya memang kami belum menghitung secara detail, tapi bisa memang mencapai hingga 800 juta, Bang. 800 juta. Iya. Udah jadi. Itu estimasi tahun berapa? Estimasi setahun yang lalu, Bang. Oke, Idam, kembali lagi ke sini, Idam, ya. Menarik karena Idam dan teman-teman optimistis bahwa ini pada dasarnya kalau diproduksi memang bisa berfungsi sebagaimana yang direncanakan atau yang dirancang. Iya, Bang. Karena memang sudah melewati proses perhitungan dan sampai sekarang pun kami masih melakukan riset mengenai itu untuk merealisasikan kapal yang sebenarnya. Cuman karena memang kami terkendala oleh biaya, makanya kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Dalam pengembangan saya dengar bukan cuma mau dibuang atau diletakkan di tempat pembuangan sampah, tapi ada upaya untuk mengelolanya langsung di kapal, betul di kapal? Iya, caranya memang kami sudah punya rancangan untuk alat pembersih sampah yang memang ditambahkan namanya alat insenerator, semacam alat pembakar sampah gitu, Bang.
Jadi setelah sampah diambil, dipindahkan ke dek penyimpanan sampah. Nah, dari dek penyimpanan sampah itu langsung diolah tanpa harus melewati proses di darat lagi seperti itu. Supaya ringkas ya. Baik, ini siapa yang paling membutuhkan kapal ini kalau jadi? Nah, sebenarnya kan memang tujuan awal kami adalah Teluk Jakarta Utara. Karena waktu itu memang pada tahun 2010 pada saat awal-awal itu sampah di sana itu sangat banyak. Bahkan bisa dibilang sampah yang ada di sana itu sifatnya periodik karena 13 muara sungai itu mengarah ke Teluk Jakarta Utara dan selalu membawa sampah. Nah, ini menarik. Coba menghadap ke kamera karena Pak Ahok adalah penggemar Ki Candy. Biar Pak Ahok mendengar langsung bahwa Pemda DKI membutuhkan kapal ini. Coba kamu yakinkan, jualan dulu ke Pak Ahok. Ini kalimatnya saya ajarkan ya. Pak Ahok, Anda membutuhkan kapal ini karena, coba jelasin. Pak Ahok, Anda membutuhkan kapal ini karena sampah di Teluk Jakarta itu sudah sangat banyak dan sifatnya itu sangat periodik gitu karena sampah-sampah di sana itu selalu datang dari 13 muara sungai. Akhirnya berdampak pada nelayan-nelayan yang ada di sekitarnya. Banyak nelayan-nelayan akhirnya berpindah mata pencarian, kemudian merusak estetika karena sampah-sampah yang dari situ itu akhirnya menjalar ke beberapa daerah-daerah perairan pariwisata seperti Pulau Seribu yang akhirnya kan merusak estetika seperti itu. Mantap jualannya. Hati-hati lah kalau Pak Ahok pesen beneran saya nggak tanggung jawab loh ya. Ya, yakin lah ya. Kalau ini bisa direalisasikan dengan tentu saja penyempurnaan, maka tujuan Idam dan teman-teman akan tercapai, yaitu bagaimana lingkungan kita menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih, Idam. Setelah tadi Idam dengan rancangan kapal pembersih sampah di perairan dangkal, ada satu lagi penerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards yang hari ini menjadi tamu kehormatan di acara Ki Candy karena karyanya yang luar biasa. Siapa dia? Mari kita sambut Irwan Firmansyah. Wan, terima kasih sudah mau hadir. Sama-sama. Silakan duduk. Pertanyaannya sama, umurmu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Kerja atau kuliah? Kuliah sudah lulus, kerjanya setiap hari ya nulis itu. Ini pekerjaan apa ini? Kamu sendiri kuliahnya jurusan apa? Dulu hubungan internasional. Oh, berarti diplomat sekarang. Iya. Harusnya. Oh, harusnya. Jadinya apa? Penulis dan ngajarin orang nulis gitu. Emang menulis itu pekerjaan? Pekerjaan dong. Wah, menarik ini ya. Persisnya apa pekerjaan Irwan dan apa yang dibagikan untuk anak-anak muda? Kita akan dengarkan nanti, Wan. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Kamu dan teman-teman mendirikan sekolah. Ya. Sekolah menulis. Sekolah menulis. Independent school ini. Independent school. Bayar atau Gratis. gratis? Harus gratis. Harus gratis. Akan oleh PT Astra International TB. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan topik kita kali ini adalah orang-orang yang menjadi lilin yang menerangi dunia dengan apa yang mereka lakukan untuk menolong orang-orang lain. Nah, tadi kalau kita sudah dengar cerita tentang Idam Aulia yang membuat kapal pembersih sampah di perairan dangkal, maka di hadapan kita sudah ada Irwan Firmansyah atau yang biasa dikenal dengan nama pena Irwan Bajang. Bajang. Kenapa diganti namanya jadi Bajang? Bajang itu artinya muda dalam bahasa Lombok.
Oh, kamu orang Lombok? Saya orang Lombok. Oh, Irwan Bajang. Ya. Kalau gitu saya menjadi Andi Bajang. Supaya kita sama-sama awet muda ya. Betul. Nah, dengan nama pena Irwan Bajang. Tadi kan Irwan cerita bahwa Irwan ini pendidikannya di hubungan internasional. Betul. Tapi kemudian jadi penulis. Ya. Bisa ceritakan apa yang dimaksud dengan bekerja sebagai penulis? Bekerja sebagai penulis ini ya setiap harinya. Dari dulu kan awalnya saya kan suka membaca ya, sejak kecil suka membaca, terus waktu kuliah juga ikut awalnya bikin persma dengan kawan-kawan, terus Pers mahasiswa. Ya, pers mahasiswa, terus di kontrakan itu bikin diskusi-diskusi tentang resensi buku, tentang isi buku dan belajar nulis. Terus akhirnya ya udah coba-coba, ternyata menulis itu juga bisa menghasilkan uang untuk kita dan bisa ya sampai sekarang sih saya nggak cari pekerjaan tapi kerjaannya nulis di majalah, di koran, di website atau nulis buku gitu. Jadi pekerjaannya nulis. Kalau dilihat masih banyak cerita yang menarik karena kegiatan mulai dari kegiatan menulis kemudian berkembang lebih jauh ya, karena menghimpun dan bahkan bikin sekolah gratis. Nanti ceritakan. Tapi sebelum itu mari kita simak dulu kehidupan Irwan melalui liputan berikut ini. Kegiatan menulis bisa jadi sebuah aktivitas yang membosankan. Tetapi tidak bagi pria yang satu ini. Dia adalah Irwan Bajang, pria kelahiran Lombok Timur yang kini menetap di Yogyakarta. Kecintaan Irwan pada dunia tulis-menulis dimulai saat ia duduk di bangku sekolah dasar. Namun, kemampuan menulis Irwan semakin terasah saat ia kuliah di Universitas Veteran Yogyakarta. Pada tahun 2006, Irwan akhirnya menerbitkan buku pertamanya yang berisi kumpulan puisi. Tidak puas sebagai penulis, Irwan juga mendirikan penerbitan buku indie yang diberi nama Indie Book Corner pada tahun 2009. Yang luar biasa dari Irwan, ia tidak menikmati sendiri kesuksesan menjadi penulis dan penerbit buku indie. Tahun 2011, Irwan mendirikan Independent School dan menularkan virus menulis pada anak-anak muda. Sejak didirikan, Independent School telah memberi pendampingan di berbagai sekolah, tingkat SMP dan SMA, kampus, serta komunitas. Tidak hanya memberi ilmu tentang menulis, Irwan juga mendampingi para peserta Independent School untuk menerbitkan buku dan mendistribusikannya. Aktivitas Irwan di Independent School inilah yang membuatnya terpilih sebagai penerima apresiasi 1 Indonesia Awards. Ia berharap Independent School ini bisa melahirkan sosok-sosok baru yang akan menyebarkan virus penulis ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, Wan, kalau dilihat menarik sekali ya mengenai Independent School. Ya. Tapi sebelum itu katanya pernah mendirikan komunitas Gang Pitu. Ya, itu awalnya dulu di kampus ya. Saya kan di Fakultas Ilmu Politik, tapi senang baca sastra dan lain-lain. Bikinnya dulu berdua di kampus, sampai akhir sama ada satu kawan lagi. Sampai kemudian ya itu tempat belajar bareng, terus akhirnya banyak anggotanya, terus belajar nerbitkan buku sendiri waktu itu. Itu waktu mahasiswa. Masih mahasiswa. Nah, kemudian saya dengar mendirikan Indie Book Corner. Ya, betul, Indie Book Corner. Kenapa sampai terpikirkan untuk mendirikan penerbitan indie atau independen ini? Dulu saya pernah sempat, waktu kuliah itu sempat kerja sebentar di penerbitan, tapi ternyata banyak sekali naskah yang ditolak. Karena jelek. Ada yang karena jelek, tapi ada yang bagus tapi mungkin nggak laku. Jadi Tidak komersial ya? Ya betul, karena pertimbangan di penerbitan kan nggak harus benar-benar bagus, tapi juga Laku. harus laku gitu. Terus Jadi dari situ? dari situ ya naskah teman-teman yang sudah dikirim tapi tidak diterbitkan itu, saya ajak untuk terbitkan bareng dengan teman-teman itu. Oh, ternyata naskah ini sebenarnya bagus,
Kalau misalnya nggak benar-benar laku luas, mungkin dia punya pasar spesifik, misalnya di kampusnya atau di kampungnya, atau mungkin di keluarganya aja yang nanti yang baca bisa. Artinya 6 orang aja lah ya kira-kira. Ya bisa. Dan itu dipaksa untuk membelinya itu. Tapi itu pun sesuatu yang lebih maju ya daripada Ya. dia hanya sekedar berimajinasi tanpa menuangkannya dalam bentuk buku. Betul. Terus kalau diterbitkan lewat penerbit indie seperti penerbitmu ini, itu apakah ada royalti juga buat Royaltinya penulisnya? malah jauh lebih besar sih hitungannya. Jauh lebih besar? Ya, karena yang pertama sekarang ini kita tidak masuk toko buku, jadi kita memanfaatkan jalur-jalur yang ada, misalnya di acara-acara di kampus, di sekolah, atau di komunitas-komunitas menulis hampir di seluruh Indonesia. Dan juga kita memanfaatkan perkembangan teknologi internet di sosial media. Jadi distribusinya melalui jalur seperti tadi ya, itu. betul. Nah, berkembang ini. Saya dengar bukan cuma menerbitkan buku, tapi kamu dan teman-teman mendirikan sekolah. Ya, Sekolah menulis. sekolah menulis. Independent school ini. Independent school. Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar menulis bersama. Jadi mungkin banyak orang yang pengen nulis tapi nggak tahu menulis itu seperti apa, terus mengirimnya kemana, menerbitkannya seperti apa, nggak semua orang tahu. Lalu kegiatannya apa aja nih sekolah ini? Sekolah ini isi kegiatannya membaca buku, terus kemudian mendiskusikan buku itu, kemudian ada juga semacam creative writing. Jadi ada kelas jurnalistik misalnya untuk yang tertarik di jurnalistik, ada kelas penulisan fiksi untuk yang tertarik menulis puisi, cerpen, novel, yang fiksi-fiksi, ada juga kelas non-fiksi, misalnya yang ya mungkin pengen menyelesaikan skripsi itu bisa juga nanti. Ada juga diskusi dan kelas-kelasnya. Bayar atau Gratis. gratis? Harus gratis. Harus gratis. Iya. Ya. Siapa yang jadi anggotanya atau siapa muridnya nih? Murid-muridnya ini jadi kami banyak kerjasama dengan beberapa sanggar. Jadi ada sanggar-sanggar, misalnya sanggar-sanggar anak yang anak-anak kurang mampu di pedesaan atau di keluarga petani, buruh dan lain sebagainya. Terus ada juga kita bikin roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah misalnya ada beberapa siswa di situ nanti belajar nulis bareng, terus menerbitkan bukunya bersama juga, nanti bukunya itu kita hadiahkan ke sekolahnya, jadi prestis sekolahnya dan prestis anak-anaknya. Wow, sampai segitu. Kita berikan aplaus dulu dah. Kalau gratis, lalu dana operasional dari mana? Misalnya sewa tempat, saya nggak tahu sewa atau tidak ini. Terus kemudian untuk alat-alat tulisnya. Beberapa sih dari dana pribadi aja, dana pribadi saya. Terus Oh, berarti kamu udah kaya raya ya? tapi kalau mau berbagi kan pasti selalu ada jalan, dan tempatnya gratis karena kerjasama juga. Jadi misalnya ada teman punya kafe atau punya warung, nanti kerjasama aja di situ. Bikin acara di situ, Ya. tapi minumnya bayar. Minumnya bayar gitu ya. Tapi sekolahnya gratis. Betul. Nah, kalau lihat dengan kegiatan semacam ini, apa tantangan terbesar yang Irwan dan teman-teman hadapi? Mungkin nggak semua orang menganggap menulis itu sesuatu yang penting ya. Padahal kalau menurut saya sendiri menulis itu adalah sebuah kerja-kerja kebudayaan, terutama bagi diri si penulis itu sendiri. Artinya saya dulu nggak tahu siapa kakek saya, karena kakek saya tidak pernah menulis apapun tentang dirinya atau tentang keluarga saya. Nanti saya nggak mau cucu saya nggak tahu tentang saya. Gitu. Ada pepatah scripta manen verba volat itu kan. Semua yang diucapkan berlalu bersama angin, yang ditulis abadi gitu kan. Wah, ini menarik buat kita ya. Paling tidak kita menulis tentang kita yang akan kita hadiahkan pada anak dan cucu kita ya, Yeah. supaya mereka tahu ya. Ya. Kalau gitu saya mulai menulis hari ini. Dengan adanya penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh Astra melalui Satu Indonesia Awards ini, apa maknanya buat Irwan? Yang jelas ini penghargaan yang luar biasa ya, karena
beberapa orang mungkin melakukan hal-hal yang berimbas besar ke orang-orang di sekelilingnya, tapi orang nggak banyak tahu. Dengan penghargaan Astra ini, selain ada bantuan dana, ada juga bantuan publikasi. Jadi program-program kami lebih tersebar di media dan orang tahu. Ada banyak orang yang membantu, ada banyak orang-orang yang menirunya melakukan hal yang sama. Dan itu menjadi ya sesuai harapan awal ya. Kalau saya bisa bikin gratis, mungkin ada banyak orang-orang lain lagi yang bisa bikin gratis Melakukan hal yang sama ya. Ya. Iya, jadi virus ini bisa menyebar. Ya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Tuan sudah berbagi. Tamu kita berikutnya ini sejak kecil dia sudah tahu dia ingin jadi apa. Itu semua gara-gara dia melihat ketika ayahnya sedang sakit. Apa yang terjadi dan mengapa sampai dia ingin menjadi seseorang dengan profesi tertentu gara-gara itu? Ikuti terus Ki Candy. Kalau dari distrik Web ke distrik Towe saja tempuhnya 1 minggu jalan kaki. Jadi 1 minggu jalan kaki itu di hutan-hutan begitu? Iya, jalan di hutan. Makan minumnya bagaimana? Jadi bekalnya kami dua bawa. Sejak kecil dia sudah tahu kalau besar nanti dia akan jadi apa. Itu semua gara-gara dia melihat apa yang terjadi ketika orang tuanya sakit. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita panggil langsung Marcelinus Welip. Terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Marcelinus, jadi Anda dari mana ini? Dari Papua, Papua. Papua mana? Kabupaten Kerong. Berapa jam dari Jayapura? 1 jam lebih. 1 jam ya. Pekerjaan apa? Perawat kesehatan. Sudah berapa lama jadi perawat kesehatan? Sudah mau 11 tahun. 11 tahun. Iya. Marcel, Anda kan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards juga, dan tentu banyak yang bertanya-tanya kira-kira apa yang membuat Marcelinus Welip ini bisa mendapatkan apresiasi semacam itu. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Marcelinus berikut ini. Aktivitas Marcelinus Welip saat melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di distrik Towe, Papua. Dengan sabar, Marcelinus memberikan pengobatan dan imunisasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Menjadi perawat atau mantri sudah menjadi mimpi Marcelinus sejak kecil. Pilih sebagai tempat untuk mengabdi, karena kehidupan masyarakat di daerah ini masih memprihatinkan. Lokasi yang jauh di pedalaman dan minimnya sarana transportasi menjadi tantangan terberat Marcelinus dalam mengemban tugasnya. Masyarakat distrik Towe belum mengenal pola hidup sehat. Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi semangat Marcelinus untuk melayani masyarakat distrik Towe dengan sepenuh hati, yang membuat dirinya terpilih sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2014. Untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Poltekkes Jayapura. Di luar aktivitasnya belajar, Marcelinus masih melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kerong. Hidup untuk melayani sesama adalah panggilan jiwanya. Marcel, sebelum ke kegiatan sehari-hari sekarang ini, sejak SD katanya Marcel sudah tahu atau sudah punya cita-cita ingin jadi perawat. Itu apa? Karena katanya pernah lihat orang tua sakit terus diobati oleh mantri kesehatan, betul? Iya, benar.
Nah, bisa cerita apa yang terjadi waktu itu? Nah, pada saat itu saya belum sekolah, maksudnya saya SD kelas 2. Jadi pada saat itu orang tua saya sakit, lalu ada perawat yang melayaninya ke rumah, pergi berikan pelayanan pengobatan ke bapak saya di rumah. Akhirnya disitulah saya punya inspirasi atau tertarik, saya juga harus sama seperti Pak Mantri ini, harus saya sekolah mantri, harus saya menjadi seorang perawat. Dan saya terbangkit itu ya, sampai saya sekolah jadinya sekolah perawat, sehingga sekarang saya jadi Pak Mantri. Jadi cita-citanya Itu cita-cita tercapai ya? Tercapai. Gara-gara lihat orang tua diobati oleh Mantri Kesehatan. Iya, Pak. Jadi waktu tamat SMP melanjutkan kemana? Jadi saya tinggalnya di distrik Web untuk melanjutkan sekolah SD di kampung di Web, sama SMP juga di Web. Saya melanjutkan sekolah perawatnya di Jayapura Dok 2. Itu katanya Rumah penuh sakit perjuangan waktu itu ya? Iya. Berapa lama waktu dari kampung menuju ke Jayapura untuk sekolah? Dari Web menuju ke Jayapura 4 hari perjalanan, hari kelima baru dapat kendaraan di distrik Waris. Kendaraan apa? Itu pun kita numpang di trek tentara, mobil tentara. Naik ke truk tentara? Ya, baru kita Berapa lanjut. jam ke Jayapura? Dari situ 4 jam ke Jayapura. Sekolah apa waktu itu? Waktu itu pada saat itu saya daftarnya di sekolah perawat, saya langsung SPK. Oh, langsung. Sekarang Marcel kan bertugas di distrik Towe tadi disebutkan ya. Iya. Itu di mana persisnya? Distrik Towe ini distrik yang paling terakhir dari Kabupaten Kerom. Kabupaten Kerom ini pun itu kabupaten pemekaran, kabupaten baru dari Kabupaten Jayapura. Lalu distrik Towe, distrik yang paling terbelakang dari Kabupaten Kerom. Jadi sebelah timur dia berbatasan dan RIPNJ. Udah paling jauh, paling jauh. terbelakang. Paling Itu, terbelakang. Kalau ke sana bagaimana caranya? Harus memang kalau jalan kaki kita kalau dari distrik Web ke distrik Towe saja tempuhnya 1 minggu jalan kaki. 1 minggu? Iya. Marcel pernah jalan kaki? Pernah saya dan istri saya jalan kaki tahun 2011 untuk ke tempat tugas. Jadi 1 minggu jalan kaki itu di hutan-hutan begitu? Iya, jalan dulu. Makan minumnya bagaimana? Jadi bekalnya kami dua bawa. Kenapa mau ya? Karena memang pada awalnya saya ingin bertugas di daerah yang seperti itu dan ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar mereka belum mengenal atau mereka belum paham tentang pelayanan kesehatan di sana. Kalau sekarang harus jalan kaki atau ada cara lain? Masih jalan kaki. Jadi kalau misalnya kita terpaksa jalan kaki karena kita kan pakai udara juga, kita charter pesawat. Oh, kalau mau ke sana bisa charter Bisa pesawat? charter pesawat, tapi tidak ada pesawat rutinitasnya tidak ada. Jadi harus sistemnya charter. Ikuti jadwal penerbangan itu pun bayar 21 juta kita charter. 21 juta? Iya, pesawat kecil, hanya kapasitas cuma 800 kilo. Tapi kalau kita muat dengan obat-obatan serta kita punya logistik atau BAMA, berarti kapasitas penumpang manusia yang naik cuma perawat itu sebatas 5 saja. Lainnya kita isi di barang dan obat yang kita isi. Bagaimana kondisi masyarakat di sana ketika pertama kali Marcel datang ke kampung atau ke distrik Towe ini? Jadi pada awal saya ke sana, masyarakat pada saat itu kan belum ada puskesmas, sehingga saya dengan 4 orang teman pertama kali kita ke sana buka puskesmas, masyarakat sangat senang, antusias untuk menerima kita, untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi penyakit apa yang paling banyak ditemui sebelum ada puskesmas? Jadi pertama kali yang banyak kita temukan kasus yang banyak itu frambusia, luka frambusia yang paling tinggi di Frambusia sana. itu apa? Itu luka, jenis luka, tapi dia kan ada yang frambusia basah dan kering. Yang paling banyak di sana. Kenapa itu? Itu kembali pada setiap individu yang kurang jaga kesehatan, misalnya mungkin tidak pernah mandi, terus pakainya tidak pernah ganti, itu bisa mengakibatkan infeksi. Kebersihan ini. Kebersihan individunya itu tidak Ya, diperhatikan. menarik karena bekerja di distrik yang terpencil semacam ini tentu merupakan tantangan besar. Tapi ketika Marcel dipindahkan ke daerah yang lebih baik di Kerom, Anda waktu itu menolak. Nah, pertanyaannya mengapa sampai Marcel menolak? Ikuti terus Ki Kendi.
ketika mau dipindahkan ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik, Marcel malah datang minta agar tidak dipindahkan. Kenapa? Apa yang terjadi? Bisa cerita? Tapi kampungnya ada berapa kampung di sana? Kampung ada 7 kampung dan 5 dusun. 7 kampung dan 5 dusun. 5 dusun. Jarak antara kampung berapa jauh itu? Kampung yang paling terdekat itu bisa jalan kaki 8 jam atau 9 jam jalan kaki. Yang paling Jarak jauh? tempuhnya. Yang paling jauh 2 hari 1 malam perjalanan. Agak nggak masuk di akal ya. Anda melayani orang sakit atau orang yang membutuhkan jasa perawatan, itu harus jalan paling dekat di kampung terdekat 8 jam. Yang paling jauh 2 hari tadi, 2 malam. Saya dengar masyarakat di Towe sayang betul sama Anda ini, Marcel. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, mungkin karena saya dari semua teman-teman yang ada, yang paling dekat dan masyarakat atau pelayanan ke kampung-kampung mungkin rutin setiap bulan saya yang keluar terus. Karena teman-teman yang lain tidak mampu untuk ke kampung-kampung tersebut yang lebih jauh. Kalau dari cerita Marcel sepintas ini saya sudah bisa membayangkan betapa sulitnya ya bekerja di daerah seperti itu. Tapi saya dengar ketika Marcel mau dipindahkan ke tempat yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik, Marcel malah datang minta agar tidak dipindahkan. Kenapa? Apa yang terjadi? Bisa cerita? Ya, pada saat itu saya melihat kita di puskesmas itu kan tenaganya sangat kurang. Perawat ya, kurang. Lalu masyarakat masih membutuhkan pelayanan dari saya juga. Lalu kalau misalnya saya dipindahkan, yang jelas tenaganya akan kurang di puskesmas Towe. Terus saya ukur teman-teman yang ada di puskesmas ini kan sesuai dengan keluhan masyarakat ini di kampung tidak bisa menjangkau 7 kampung dan 5 dusun ini, tidak bisa menjangkau semua dalam secara rutinitas setiap bulan. Itu saya berpikir. Jadi kalau Marcel pindah, mereka tidak ada yang melayani. Tidak mampu untuk harus setiap bulan itu rutin pelayanan ke 7 kampung ini. Tapi Marcel kan harus memikirkan karir juga, masa depan. Kalau ditaruh di tempat yang lebih baik kan karirnya bisa cepat meningkat. Apa nggak memikirkan diri sendiri? Memang saya berpikir juga, tapi saya nanti ke banyak orang dulu biar apa adanya yang saya sudah rasa memiliki, biar saya bisa kembangkan yang itu. Biar saya membantu mereka yang sama sekali yang rasa tidak memiliki. Itu lebih penting daripada Marcel sendiri ya. Itu saya berpikir. Tadi kalau kita lihat di liputan yang baru diputar, Marcel kuliah lagi. Iya, saya Kuliah apa tadi? ada kuliah di Politeknik Kesehatan Jayapura. Kenapa kuliah lagi? Untuk ingin menambah karir atau untuk menambah ilmu saya supaya bisa mengembangkan. Ketika saya memiliki ilmu itu mungkin saya bisa kembali lagi untuk melayani lebih bagus di masyarakat. Jadi masih terus belajar ya? Iya. Jabatannya Marcel di sana apa sih? Di puskesmas. Iya. Saya di sana penanggung jawab imunisasi di puskesmas. Jadi setiap bulan saya posyandu. Makanya itu yang membuat saya harus bertahan setiap bulan, saya rutin saya putar karena itu. Baik. Tamu-tamu seperti Marcel dan tadi yang sudah kita dengarkan ceritanya adalah mereka yang menerima apresiasi 1 Indonesia Awards. Tentu sebagian dari Anda masih bertanya-tanya, apa sebenarnya 1 Indonesia ini? Maka untuk mengetahui, mari kita lihat liputan berikut ini. Yang berkarya di berbagai pelosok negeri. Kegiatan ini digagas oleh Astra International sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas masyarakat untuk kemajuan Indonesia. Sejak diselenggarakan pada tahun 2010, 1 Indonesia Awards telah meluluskan 25 pemuda dan pemudi yang memberikan sumbangsih nyata serta perubahan di lingkungan sekitarnya. Pendidikan, teknologi, wirausaha, dan lingkungan. Karya dan pengabdian mereka telah terbukti mampu memberi manfaat bagi masyarakat luas. Kini, dengan semangat untuk memajukan bangsa, Astra International kembali mengajak muda-mudi Indonesia
untuk ikut berpartisipasi dalam ajang Satu Indonesia Awards 2015. Itu tadi cerita tentang Satu Indonesia yang menjadi bagian pendukung dari teman-teman yang sudah menjadi lilin-lilin bagi lingkungan di sekitarnya. Dan berikutnya ada alumni dari Satu Indonesia yang akan berbagi kisah tentang orang-orang yang menjadi penyandang lepra atau kusta. Bagaimana kisahnya? Saya akan segera kembali. Kepentingan diri didesak ke bawah, kepentingan umum menonjol ke depan. Ini di kalangan anak muda. Dengan generasi seperti itu, saya yakin masa depan kita menjadi baik. Dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Tahun ini Satu Indonesia sudah memasuki tahun ke-6 dan tentu sudah banyak sekali apresiasi yang diberikan kepada generasi muda yang punya prestasi dan menjadi lilin-lilin bagi kehidupan di sekitarnya. Dan salah satu alumninya sudah ada bersama kita, Ratna Indah. Ya, Ratna, boleh tahu pekerjaan Anda apa? Perawat. Anda mendapat apresiasi Satu Indonesia Awards itu tahun berapa? Tahun 2011. Atas prestasi apa waktu itu? Waktu itu kami memberdayakan penderita kusta. Apa yang Anda lakukan waktu itu? Sehingga kami bisa memberdayakan dengan memberikan sebuah usaha keterampilan. Jadi ada yang usaha menjahit, ada yang menyulam jilbab, ada yang membuat manik-manik seperti kalung, gelang, dan juga ada yang ternak jangkrik. Ini di daerah mana ini? Ada di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Menarik, karena banyak orang khawatir ya berhubungan dengan para penyandang kusta atau lepra. Iya. Sehingga mereka mengucilkan, tadi Anda bilang. Iya. Lah kok Anda sendiri tertarik untuk menolong mereka, memberdayakan mereka? Gara-gara apa ini dulu? Ya, ini gara-gara saya melihat mereka itu masih di masyarakat itu masih tidak dianggap, sehingga dia masih berdiam diri di dalam kamar, tidak mau keluar. Sehingga saya berusaha, karena penderita kusta itu juga tidak mudah untuk menular, berusaha untuk mengangkat derajat mereka dengan pemberdayaan. Nah, selain merawat, kemudian memberdayakan para penyandang kusta, apa saja yang Anda lakukan sekarang ini? Kami juga membuat kelompok ODA, orang dengan HIV/AIDS dan orang hidup dengan HIV/AIDS. Itu kita berdayakan juga, dan juga kita ada kelompok WPS juga, wanita penjajah seks. Di situ kami memberikan penyuluhan dan juga melakukan pemeriksaan darah untuk di testing HIV. Saya selalu ingin tahu apa sih makna yang Anda rasakan dari penghargaan Satu Indonesia ini. Tapi sebelum saya ke sana, saya lihat di sini ada para juri ya, yang memberikan penilaian siapa saja di antara orang-orang hebat yang berhasil ditemukan yang layak untuk mendapatkan apresiasi. Tentu rasanya semua layak, tetapi yang paling layak. Nah, di sini saya lihat ada Mbak Tri Mumpuni ya, kemudian ada Bambang Harimurti, Mas Bambang, dan ada Pak Emil Salim yang hari ini menjadi juru bicara para juri. Pak Emil, tahun lalu Anda menyatakan kekaguman Anda melihat apa yang dilakukan oleh para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Kalau kali ini, apa yang istimewa yang Anda rasakan atau Anda lihat dari para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards ini? Kali ini ada yang menarik, bahwa dari daerah yang tertinggal seperti Papua, ada mutiara seperti Marcellinus tadi. Dia berjalan 2 hari. Kondisi tidak seperti Irdam yang di Sleman, ada kendaraan, ada listrik, ada macam-macam. Tapi di Papua tidak ada apa-apa.
Namun toh muncul mutiara-mutiara seperti itu. Berarti Indonesia bisa terdiri dari daerah maju, daerah mundur, daerah tertinggal, tetapi materi manusia Indonesia itu mempunyai jiwa pengabdian tanpa pamrih. Lalu apa yang berbeda antara tahun-tahun lalu dan tahun sekarang berkaitan dengan penjurian, pemilihan para penerima apresiasi nih Pak Emil? Kita mau mencari hal yang agak plus, agak bertambah tadi, di mana kita perhitungkan kondisi lingkungannya. Jadi ada selama ini yang maju selalu adalah Jawa, Sumatera, paling Banten, Makassar. Tapi kalau kondisi sangat buruk, sehingga daerah tertinggal, sehingga keadaan itu sulit sekali, adakah orang yang mau berjuang seperti Marcellinus tadi itu? Dan dia melakukan tugas ini karena kecintaannya pada tugas, kepada masyarakatnya. Jadi, tampak bahwa kita ini ada yang tertinggal, tetapi selama masih ada manusia-manusia seperti Marcellinus itu, saya yakin dan pasti Papua di masa depan pasti bisa maju. Tentu saja daerah-daerah terpencil lainnya ya, selain Papua, itu satu tolok ukur juga Papua. Dan saya dengar bukan cuma individu-individu yang mendapatkan apresiasi, tapi sekarang juga ada kelompok-kelompok ya. Jadi itu satu perubahan yang juga menarik untuk kita simak dari Satu Indonesia Awards. Nah, boleh tahu sebenarnya apa nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui kegiatan Satu Indonesia ini, Pak Emil? Yang mau disampaikan adalah bahwa generasi muda kita ini banyak mau bekerja tanpa pamrih, mempunyai cita-cita idealisme. Jadi kepentingan diri didesak ke bawah, kepentingan umum menonjol ke depan. Ini di kalangan anak muda. Dengan generasi seperti itu, saya yakin masa depan kita menjadi baik. Lebih baik. Optimistis ya. Baik, terima kasih banyak Pak Emil. Dan kembali ke Ratna. Apa harapanmu melalui kegiatan yang dilakukan untuk menolong orang-orang kusta, orang dengan HIV/AIDS ya, maupun keluarga dia sebagai orang yang hidup dengan ODA, dan belakangan PSK. Apa sih harapan Anda dengan semua kegiatan yang dilakukan ini? Ya, untuk harapan kami terhadap orang-orang kusta khususnya, dan juga kepada masyarakat Indonesia ya, jangan ada stigma lagi terhadap penyakit kusta, bahwa penyakit kusta itu bisa disembuhkan dan juga tidak menjadi cacat apabila ditemukan secara dini. Harapan kami terhadap ODA ya, masyarakat Indonesia juga jangan stigma lagi terhadap ODA, dan juga WPS nanti itu saya mempunyai harapan mereka supaya tidak jadi WPS lagi, kita alihkan, nanti kita kerjasama dengan dinas sosial seperti itu. Tidak ada satupun perempuan yang mau jadi PSK ya? Iya. Baik, terima kasih Ratna sudah hadir dan berbagi dengan kita. Dan seperti biasa, di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku yang akan menginspirasi Anda juga. Judulnya Kembali Bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Dan buku ini akan saya berikan satu-satu untuk Anda semua. Dan karena hari ini adalah hari spesial, maka saya mengundang Pak Priyono Sugiarto, Presiden Direktur PT Astra International Tbk, untuk ke depan. Pak Pri, monggo silakan. Jadi Pak Pri naik ke atas panggung untuk saya minta mengambil undian. Ya, Pak Pri, ambil dulu satu, nanti kita akan sampaikan. Sudah? Baik, Pak Pri, satu nama sudah Anda ambil. Siapa namanya? Syarifah Rosita Dewi.
yang disebutkan oleh Pak Priyono beruntung mendapatkan 1 buah sepeda motor Honda Beat. Iya. Siapa yang namanya Rosita tadi? Silakan naik ke atas panggung. Wah, ini dia Syarifah Rosita Dewi. Silakan sini. Iya. Iya. Baik, diserahkan secara simbolis oleh Pak Priyono sebuah Honda Beat untuk Syarifah. Baik Pak Pri, terima kasih banyak ya sudah memberikan kejutan indah di akhir acara ini. Syarifah, selamat. Dan di akhir acara seperti biasa pula ada satu pertunjukan yang menarik dan saya yakin Anda akan terkagum-kagum karena yang menari saat ini adalah seorang maestro bersama dengan kelompoknya yaitu Miroto Dance Company dengan tarinya Topeng-Topeng.